Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ferdi Fadilah Lajuardi, Kristina Ivanta Pratiwi, Ledwina Juliananda, Gracia Pramudita, Fikri Aufwa Nurhawari, dan Fitria Sulistiani. Oke, langsung saja masuk ke materi mengenai paragraf. Yang pertama, pengertian paragraf. Paragraf yakni sekumpulan kalimat yang saling berkaitan. Oleh karena itu, kalimat-kalimat yang ada di dalam suatu paragraf harus kalimat yang padu atau mempunyai keterkaitan satu sama lain. Idealnya, dalam satu paragraf terdapat satu pikiran utama dalam beberapa penjelasan. Selain itu juga, paragraf juga sering disebut dengan kerangka singkat. Hal ini dikarenakan penulis mengungkapkan dan menuangkan idenya dalam suatu kerangka yang mempunyai suatu tema. Ide yang dituangkan tersebut dalam bentuk kalimat kemudian menjadi paragraf. Paragraf sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu paragraph, yang berarti menulis di samping. Tulisan di samping dalam bahasa Yunani yang disebut adalah tulisan yang mempunyai tujuan serta ide. Lalu yang kedua, ada macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, menurut jenis paragraf, paragraf dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf persuasi, yang keempat paragraf eksposisi, dan yang terakhir paragraf argumentasi. Yang kedua, paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Paragraf dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga generalisasi. Dan ini yang terakhir, yaitu jenis-jenis paragraf generalisasi. Dibagi menjadi 2, yang pertama loncatan induktif, yang kedua tanda loncatan induktif. Yang tanda loncatan induktif dibagi lagi menjadi 4, yaitu analogi, hubungan kausal, paragraf campuran, dan yang terakhir paragraf menyebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fadilah Lajuardi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait materi paragraf. Yang pertama, paragraf narasi yang merupakan salah satu jenis dari paragraf. Paragraf narasi sendiri merupakan paragraf yang isinya menceritakan peristiwa dengan berdasarkan pada urutan waktu. Urutan waktu inilah yang menjadi ciri dari paragraf narasi. Dalam paragraf narasi terdapat pelaku, cerita, konflik, peristiwa, dan juga lainnya. Dan biasanya dalam pengembangan paragraf ini, rangkaian peristiwanya itu runtut dari waktu ke waktu dan dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan juga akhir. Makanya biasanya pada paragraf narasi ini isinya tuh runtut sesuai dengan kronologis waktu. Dan paragraf narasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada narasi ekspositoris, dan yang kedua ada paragraf sugestif. Di narasi ekspositoris ini merupakan isinya ini menceritakan mengenai suatu rangkuman perbuatan yang disampaikan untuk menginformasikan kepada pembaca suatu peristiwa yang terjadi. Paragraf narasi ekspositoris biasanya digunakan untuk menarasikan sebuah pertandingan. Contohnya pertandingan sepak bola, bulu tangkis, dan juga lainnya. Yang kedua ada paragraf sugestif. Paragraf sugestif ini narasi yang isinya
kisah hasil khayalan atau imajinasi dari penulis yang sifatnya fiktif. Meski narasi sugestif ini sifatnya fiktif, namun dia bersumber dari kisah nyata dengan dibumbui dengan imajinasi dari pengarang yang tujuannya itu untuk menyampaikan pesan tertentu kepada pembaca, sehingga pembaca ini seolah-olah tuh melihat, mendengar, dan terjun langsung ke dalam ceritanya yang disampaikan. Nah, narasi sugestif ini bisa kita temukan pada dongeng, cerpen, novel hikayat, dan juga lainnya. Lanjut ke jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini berisi mengenai pengalaman yang menggambarkan secara jelas titik pengalaman tersebut bisa dalam bentuk suatu objek. Ciri dari paragraf ini yaitu ketika membaca dan mendengar, seolah-olah seorang pembaca ataupun pendengarnya ini merasakan sendiri, seperti melihat, mendengar, bahkan menyentuh apa yang diceritakan, apa yang dibaca ataupun yang diceritakan. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu yang pertama ada isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau suasana tertentu. Yang kedua, penggambaran yang dilakukan dengan menggambarkan panca indera. Indera yang digunakan diantaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, ataupun indera peraba. Tujuan dari paragraf ini yaitu agar orang-orang ini seolah-olah membaca atau menceritakan. Jadi tujuan dari paragraf deskripsi ini adalah seolah-olah orang yang membaca ataupun menceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Paragraf deskripsi mengenal dua pola pengembangan paragraf, yakni pola spasial dan pola sudut pandang. Pola spasial yakni pola pengembangan paragraf deskripsi berdasarkan pada posisi penulis yang menggambarkan objek yang dimaksud. Sedangkan pola sudut pandang yakni pola yang digunakan dalam mendeskripsikan dengan cara pandang tertentu. Cara pandangan dalam pola sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pola subjektif. Pola subjektif yakni pola yang digambarkan untuk menggambarkan objek yang dimaksud, namun dengan cara penggambaran yang disertai dengan opini dari sisi penulis. Misalnya, tempat tersebut nyaman dilihat, menyenangkan, dan menyeramkan. Kalimat tersebut termasuk jenis opini subjektif dari orang yang digambarkan. Yang kedua, pola objektif. Pola objektif yakni pola pengembangan paragraf deskripsi yang menggambarkan yang tidak disertai dengan opini atau pendapat dari penulis. Hasil penggambaran yang didapat pun bersifat subjektif, sesuai dengan objek yang digambarkan tanpa sedikit pun menggunakan opini. Pola objektif ini biasanya digunakan untuk menggambarkan rumah, pohon, serta benda-benda yang lain. Yang C, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yakni paragraf yang isinya membujuk pembaca agar mau mengikuti keinginan penulis. Keberhasilan dari tulisan persuasif dapat dilihat dari respons pembaca yang ikut terbujuk dan mau melakukan seperti yang diungkapkan oleh penulis. Paragraf persuasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan kepercayaan kepada pembaca. Yang kedua, tulisan persuasi harus menimbulkan sesuatu kesepakatan yang tidak tertulis. Yang ketiga, tulisan persuasi memerlukan data. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang ditulis dengan tujuan untuk memaparkan informasi kepada pembaca. Paragraf ini mengandung penjelasan, informasi, dan juga pengetahuan yang berkaitan dengan topik. Biasanya pemakaian paragraf eksposisi ini berfungsi untuk menginformasikan atau memberikan pengetahuan kepada para pembaca, sehingga para pembaca dapat informasi atau mendapatkan pengetahuan secara jelas. Lewat paragraf eksposisi ini pastinya dapat menambah dan memperluas pengetahuan pembacanya. Paragraf eksposisi sifatnya itu non-fiksi atau ilmiah, karena disusun berdasarkan hasil pengamatan atau ilmiah yang didukung dengan data valid. Selanjutnya ciri-cirinya.
Ciri-ciri paragraf eksposisi pertama dilihat dari isinya. Isinya ada yang memaparkan langkah-langkah, metode atau definisi hal tertentu. Penyampaian teksnya secara jelas, padat, dan memakai bahasa yang baku. Kedua, paragraf eksposisi disampaikan dengan gaya penulisan yang informatif, yang informasinya ini bersifat objektif dan netral, tidak mengandung unsur sifat persuasif atau mengajak ataupun mempengaruhi pembaca. Jadi informasinya itu ya objektif dan netral. Penjelasan informasinya itu pasti mempunyai kekuatan yang dapat dipercaya karena paragraf eksposisi memberikan data atau fakta-fakta yang valid yang didapatkan dari sumber yang terpercaya. Ketiga, tujuan dari paragraf eksposisi adalah untuk memberi informasi pengetahuan kepada para pembaca mengenai sesuatu yang pembaca ini belum mengetahuinya. Selanjutnya jenis-jenis paragraf eksposisi. 1. Yang pertama, paragraf eksposisi definisi. Paragraf eksposisi definisi ini menyampaikan informasi berupa definisi atau pengertian yang isinya hanya fokus pada tema atau suatu topik yang diangkat pada tulisan tersebut. Yang kedua, paragraf klasifikasi. Eksposisi yang isinya memaparkan menjadi kategori. Biasanya paragraf ini biasa ditemukan pada buku-buku pelajaran sekolah yang mengklasifikasi materi sesuai dengan pembahasannya. Jadi dapat memudahkan dalam proses belajar mengajar dari pihak guru ataupun murid. Selanjutnya ada paragraf eksposisi proses. Paragraf eksposisi proses isinya itu berupa proses, misalnya cara membuat makanan, penggunaan barang-barang tertentu yang isinya langkah-langkah proses gitu. Paragraf eksposisi ilustrasi. Eksposisi yang menggambarkan suatu objek namun dengan cara mengilustrasikannya. Biasanya di paragraf ini terdapat kalimat ilustrasi, contohnya seperti mencari jerami dalam tumpukan, itu adalah ilustrasinya. Selanjutnya eksposisi pertentangan. Eksposisi yang isinya mempertentangkan dua hal. Eksposisi perbandingan. Eksposisi yang isinya membandingkan antara ide yang dia dapatkan dengan hal lain. Eksposisi berita. Eksposisi ini biasanya memberitakan suatu kejadian. Eksposisi analisis. Eksposisi yang isinya menganalisis suatu topik berdasarkan bagian-bagian. Ya, saya akan menjelaskan tentang paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi yakni tulisan yang mengungkapkan ide dan gagasan disertai dengan alasannya mendukung dan bukti nyata. Tujuan dari tulisan argumentasi yaitu agar pembaca menerima ide atau gagasan tersebut. Paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, menjelaskan suatu ide atau gagasan dengan jelas agar pembaca menjadi yakin. Yang kedua, membutuhkan fakta untuk mendukung tulisan argumentasi. Yang ketiga, perlu dilakukan pengalaman untuk membuat tulisan argumentasi yang berbobot. Dan yang keempat, di akhir tulisan terhadap kesimpulan. Lalu, paragraf argumentasi memiliki beberapa jenis, yaitu pola analogi. Pola analogi dalam paragraf argumentasi yakni tulisan yang isinya membandingkan dua hal yang mempunyai banyak persamaan. Misalnya, membandingkan sifat manusia dengan tumbuhan. Yang kedua, pola generalisasi. Pola generalisasi yakni paragraf argumentasi yang isinya kesimpulan dari sejumlah data yang didapat. Yang ketiga, pola hubungan sebab akibat. Pola hubungan sebab akibat yakni paragraf argumentasi yang isinya mengemukakan tentang fakta dari penyebab sampai kesimpulan. Baik, selanjutnya F. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif yakni paragraf yang gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf ini menggunakan pola pengembangan umum khusus. Pengembangan paragraf umum khusus
yakni memaparkan hal umum terlebih dahulu, kemudian baru menjelaskan secara khusus. Selanjutnya, G. Paragraf induktif. Paragraf induktif yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, sehingga di dalam paragraf induktif isinya memaparkan hal-hal khusus baru hal umum. H. Paragraf campuran. Paragraf campuran yakni paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Sekian pemaparan dari kami kelompok 1A mengenai pengertian dan macam-macam paragraf. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.